Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta para mahasiswa, dalam agenda siang hari ini di waktu yang cukup panas, kita akan melihat, menyaksikan dan menyimak bersama terkait dengan hasil pembelajaran pengalaman belajar para CGP yang sudah memasuki modul 1.4. Di sini ada tugas pemenuhan ya untuk mendiseminasikan pengalaman belajarnya terkait dengan budaya positif, termasuk aksi nyata bagi para CGP. Di dalam budaya positif ini nanti ada beberapa hal yang akan dijelaskan terkait bagaimana cara menerapkan disiplin positif untuk siswa. Tidak hanya menggunakan motivasi eksternal, tapi tujuannya adalah siswa sadar sendiri bahwa disiplin itu merupakan suatu kebutuhan mereka dan termasuk motivasi internal. Nanti kita bahas bersama-sama dengan para CGP. Yang kedua, nanti akan diperlihatkan bagaimana penerapan keyakinan kelas, ya, dan cara-cara membuatnya sebenarnya sudah dilakukan, tapi ini dikuatkan kembali, barangkali ada yang lupa cara membuat keyakinan kelas. Dan yang ketiga nanti ada juga tentang segitiga restitusi ya, terkait dengan peran kontrolnya guru. Kita ada di posisi yang nomor berapa? Apakah sudah termasuk posisi kontrol yang manajer atau masih seperti penghukum atau teman? Padahal teman itu grade-nya adanya di tengah. Yang bagus itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Bagaimana cara penerapannya nanti juga akan dibahas. Dan salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kelas atau di sekolah terkait dengan siswa. Namanya adalah segitiga restitusi. Itu semua juga nanti akan diberikan. Baik, untuk menghemat waktu dan supaya efektif, silakan diserahkan kepada CGP untuk mendiseminasikan hasil belajarnya. Dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, beri semangat. Ya, kita kembali lagi ke disiplin karena memang ada satu pautan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, berbicara tentang disiplin positif, tadi sudah diberitahu oleh beberapa sumber ya, bahwa disiplin sendiri adalah bagaimana caranya kita untuk mengontrol dari diri sendiri, dari dalam hati sendiri, bukan karena perintah orang lain. Tadi pagi saya mendengar sedikit cerita, ada yang kena razia katanya di jalan, betul? Iya. Sekarang kita jadikan kejadian itu sebagai contoh, misalkan, kenapa bisa dirazia? Pertanyaannya, dirazia sama siapa? Polisi. Karena alasannya apa tuh? Ya. Padahal saya sudah pakai helm, tiba-tiba disebutkan sama polisi, terus cek suratnya, terus saya berfungsi. Oke, tidak apa-apa. Pernah mengalami juga sama, pasti deg-degan kan ya? Jadi sebenarnya disiplin positif ini tidak diterapkan hanya kepada siswa saja, tapi juga diterapkan kepada setiap warga sekolah, dari siswanya, dari guru-gurunya, dari kepala sekolahnya, bahkan sampai penjaga sekolah, orang kantin, orang tua murid yang terlibat dalam lingkungan sekolah. Nah, contohnya tadi, kenapa bisa razia sama polisi? Karena belum punya SIM. Sedangkan peraturannya kalau mau naik motor harus punya SIM. Sedangkan kalau kita mendisiplinkan diri sendiri, itu dari dalam hati, oh saya tidak punya SIM, maka dari itu saya tidak akan mengendarai motor. Nah, itu perbedaan antara disiplin dengan peraturan. Sampai sejauh ini paham ibu bapak? Ya, itu untuk yang di luar. Kalau untuk di dalam, misalkan untuk gurunya, nah gurunya sudah membuat peraturan nih, masuk jam 7, masuk jam 6.55, gerbang ditutup jam 7. Anak-anaknya udah kumpul di depan atau di lapangan ya. Tapi ternyata gurunya sendiri datangnya misalkan jam 7.30.
setiap manusia pasti punya ini sendiri, kesibukan sendiri, apalagi yang udah punya anak. Tapi di balik itu ada kedisiplinan yang harus disangkut pautkan dengan masalah yang ada di rumah. Dalam arti jangan sampai perihal yang di rumah ini menjadi satu sandungan sehingga yang tadinya kita mau mendisiplinkan sendiri jadi tidak disiplin. Jatuhnya kita ke sekolah buru-buru, takut gerbang ditutup, bukan karena oh iya saya memang masuk jam 6.55, kalau bisa saya datangnya sebelum 6.55 nih karena sudah ada kesepakatan bersama, bukan aduh udah 6.55 nanti pemimpinnya marah nih. Nah itu jatuhnya beda antara disiplin sama peraturan. Makanya ibu ya. Oke, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk merentangkan tangan ke depan dua-duanya. Ya, dua-duanya. Sekarang Bapak Ibu ikuti perintah saya ya. Tutup, buka. Tutup, buka. Nah sekarang tutup salah satu tangan saja, terserah Bapak Ibu. 1, 2, 3. Beda-beda nggak? Beda-beda nggak? Sekarang buka semua. Tutup tangan kanannya. Sama semua nggak? Buka lagi. Sekarang tutup salah satu tangan ibu, terserah Bapak Ibu. 1, 2, 3. Beda atau sama? Beda ya. Nah dari kegiatan ini dapat kita ambil nilai bahwa kalau peraturan yang tadi saya bilang, Bapak Ibu tutup tangan kanannya. Bapak Ibu nurut ya tuh, nurut tutup tangan kanan sama semua. Tapi ketika saya bilang nanti tutup salah satu tangan, tapi terserah Bapak Ibu. Di sini sudah ada perintah, tapi saya kembalikan ke masing-masing. Makanya tangannya beda-beda. Nah di situ berarti saya tidak memberikan sebuah peraturan, tapi memberikan sebuah kedisiplinan. Gimana dari dalam hati sendiri? Ya udah saya mau menutupnya tangan kanan, ya gimana saya menutup tangan kanan? Saya mau menutupnya tangan kiri, ya udah gimana saya menutupnya tangan kiri. Nah itu dari dalam hati. Tapi kalau saya tadi bilang coba sekarang tutup tangan kanan, pasti kanan semua karena adanya peraturan. Tapi kalau saya bilang nanti ditutup ya, tapi terserah Bapak Ibu. Nah kan beda-beda tuh. Kenapa bisa beda? Karena keinginan sendiri. Saya maunya yang kiri, saya maunya yang kanan. Nah itu adalah disiplin positif. Salah satu contoh atau simulasi disiplin positif yang mengontrol diri sendiri. Seperti halnya Bapak Ibu punya uang nih 5.000, teman Bapak Ibu nggak punya uang. Nah jajan bakso, temannya kan liatin tuh. Nah kalau Bapak Ibu punya uang banyak, kira-kira temannya akan ditraktir atau enggak? Padahal temannya ngebeli. Ya, ditraktir apa enggak? Siapa yang ditraktir tuh? Temannya nih nyebelin banget pokoknya. Kadang suka bikin kesel gitu tuh. Tapi, udah nyampe bintang lagi. Ya, coba, Cung, siapa yang mau traktir? Sekarang Cung, siapa yang tidak mau traktir? Kira-kira yang benar yang ditraktir atau yang tidak ditraktir? Jawabannya dua-duanya benar. Karena dari dalam hati diri sendiri, saya mau traktir ya terserah saya punya uang. Saya nggak mau traktir ya udah. Nah kecuali gini, kamu itu teman kamu nggak makan bakso traktir, otomatis kan yang tadinya kita emang nggak mau traktir, apa sih kan pasti ada gejolak atau ngedumel dari dalam hati ya. Nah itu salah satu gambaran disiplin positif yang mengontrol dari diri sendiri. Nah untuk nilai kebajikan tadi sudah diterangkan Bu Dewi, nanti akan dipaparkan lebih dari saya. Tapi saya mau coba di sini kan ada ya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini ada beberapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ternyata ada lagunya ya. Gimana kalau kita menyanyikan lagu profil Pancasila? Gak usah berdiri ya, duduk juga gak apa-apa ya. Gerakannya apa? Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
bersama anak-anak agar bisa menanam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Untuk tahap yang kedua ini, Bapak Ibu, adalah tahap selanjutnya dalam segitiga restitusi. Sedikit ya Miss Elisa, ada satu contoh waktu itu adanya di posisi menstabilkan identitas, di mana anak ini mencuri atau mengambil jajanan dari kantin dan ketahuan sama orang kantinnya. Nah, waktu itu ketika ditanya secara langsung dan di depan umum, anak itu berbohong. Tidak, saya tidak mengambil, saya tidak mencuri. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya, walaupun dia salah. Nah, tapi ketika dipanggil ke kantor, bukan untuk dijudge atau dipojokkan, tapi dipanggil untuk distabilkan identitasnya. Ditanya untuk memancing dia bisa dia jawab, itu kita benar kata Miss Elis, nggak boleh langsung kamu nolong ya. Mau nolong apa kamu? Ayo, kamu ngambil apa? Tanggung jawab kamu. Nah, nggak bisa. Jangankan anak, mungkin kita waktu lagi kecil juga pernah. Ya, namanya juga anak kecil. Maksudnya kan berarti kita pernah merasakan ya, entah ngambil penghapus lah, entah ngambil pensil lah, alih-alih iseng atau memang sengaja mau ngambil. Tapi kalau kita sendiri di pojokan seperti itu, otomatis kita akan membela diri dulu dong. Tapi ketika kita memberikan menstabilkan identitas, maka anak akan terbuka dengan sendirinya karena benar tadi anaknya udah nyaman nih. Oh ya, kalau saya jujur, walaupun saya salah, saya aman, nggak akan diapa-apain gitu. Ibarat maling ditangkap polisi, maling mana ada aku ya gitu. Tapi kalau udah masuk ke kantor, ditanya secara langsung ya, dia akan terbuka. Nah, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Apa sih validasi tindakan yang salah tuh? Dari katanya aja validasi. Berarti untuk memvalidasi nih tindakan yang salah ada sesuatu yang memang salah dan harus dikorek. Kenapa kesalahan itu terjadi? Nah, di sini proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Kadang gini, ada anak yang jahil. Misalkan dia suka mukul temennya tanpa alasan, atau dia suka ngajak ribut duluan tanpa alasan. Kita nggak bisa bilang anak itu anak nakal, bukan nggak bisa. Anak nakal itu, kalau Bapak Ibu mau tahu, tidak ada yang namanya anak nakal. Yang ada, pertama, anak yang belum paham. Kedua, orang tua yang tidak mengerti. Dan ketiga, guru yang buru-buru ingin menghasilkan hasil yang baik. Nah, jadi ketika anak ini belum paham, ya kita kasih paham, bukan kita marahin. Sekarang ada anak nakal, kita marahin, kira-kira anak itu akan berubah menjadi lebih baik atau tidak? Tidak. Bisa jadi dia akan menjadi akan jadi lebih nakal lagi. Nah, oleh karena itu di sini butuh validasi tindakan. Kemudian bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Bukan berarti juga kita membenarkan nih, misalkan si A nyolong, sama kita nggak dimarahin. Kamu nyolongnya, udah nggak apa-apa nyolong aja, nggak gitu juga. Tapi dalam artian tetap kita perbaiki sikapnya dengan cara bagaimana anak itu bisa terbuka dan memperbaiki diri. Terus kemudian di sini ada contohnya nih. Nah, di sini kata-katanya kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contoh misalkan si A itu berantem sama B, yang duluan A dulu nih mukul B, yang B-nya mukul balik. Kira-kira dua-duanya si B ini tindakannya betul atau salah? Mukul balik si B, tindakannya betul atau salah? Betul dan salah. Nah, bedanya dua, betul atau salah? Jawabannya adalah betul. Kenapa betul? Dia mempertahankan dirinya. Tapi sebagai guru kita harus mengarahkan nih. Ya, bukan berarti ya udah sok kamu Pak si A mukul saya, ya udah kamu pukul balik aja si A.
gitu kan? Enggak juga kan? Nah, di sini ada proses validasi dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Misalkan sekarang kita gurunya ngajak ngobrol nih, dua anak di depan, kita nanya ke Anda, nah kenapa kamu mukul si B? Nah, tapi ini dilakukan setelah melakukan menstabilkan identitas ya. Kalau belum melakukan itu posisi atau tahapan yang B ini tidak berjalan dengan baik ya. Iya, harus urutan dulu. Kalau tahapan menstabilkan identitas sudah beres, insya Allah validasi tindakan ini akan berjalan juga, akan menguatkan lagi gitu. Nah, ketika kita tanya, kan sekarang kamu udah yakin sama Bapak, kenapa kamu mukul si B? Oh, ternyata si B-nya ini tujuannya tuh bercanda, cuma A-nya lagi sensitif gitu. Nah, akhirnya mukul lagi si B. Ditanya, B, kenapa kamu mukul balik itu? Ya saya dipukul, Pak, masa saya diem aja? Nah, kita disimpulkan nih, iya nggak apa-apa, kamu boleh mempertahankan diri, tapi nanti ada cara atau solusi lainnya. Jadi kita kasih pemahaman, bukan berarti kita dukung dan juga bukan berarti kita diamkan. Jangan sampai nanti kita lagi di kantor, yang namanya guru yang wayangnya jam istirahat makan, Bapak itu ada yang bulat baik, Bapak lagi makan, Ibu lagi jam istirahat, itu sana urus sendiri. Enggak gitu juga ya. Gitu. Ini adalah tahapan validasi tindakannya salah. Nah, nanti dalam validasi tindakan yang salah ini anak memiliki alasan kenapa dia memukul temannya. Bisa jadi ada permasalahan yang dibawa dari rumah, entah sama orang tuanya, entah sama teman-teman pas jam istirahat, bisa jadi seperti itu. Nah, tujuan dari validasi tindakan yang salah ini kita mencari tahu alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Ya, tadi sudah ditanyakan ada di posisi mana nih kita kalau sebagai guru untuk mendisiplinkan anak ya. Nah, di sini menurut dia dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita melakukan sesuatu itu untuk dari ketidaknyamanan atau hukuman ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari kesalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, kemudian maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal itu memberikan dari luar, kita akan melakukan atau mengikuti aturan karena adanya perintah dari luar, bukan dari diri sendiri. Karena kita takut kena hukuman. Misalkan contoh, ya Pak Fahmi, contohnya, misalkan ada anak itu peraturannya harus memakai topi saat upacara. Kalau tidak pakai topi, maka anak itu akan kena hukuman berdiri di depan lapangan. Akhirnya karena takut, anaknya pakai topi. Jadi pakai topinya itu bukan karena menyadari bahwa akan upacara, tapi karena takut dihukum. Jadi bilang ke mamanya, Mama topinya mana? Kalau nggak bawa topi nanti aku dihukum. Kalimatnya begitu, bukan Mama topinya mana? Hari ini mau upacara nih. Nah, beda seperti itu. Nah, lanjut. Hasilnya, kalau kita menjadi seorang guru yang penghukum, hasilnya ini anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau akan berbohong. Pernah lihat nggak anak yang melakukan kesalahan ketika dimarahin oleh gurunya dengan cara penghukum, anak itu besoknya akan lebih memberontak lagi atau akan mempunyai dendam. Awas guru yang ini, awas ya besok saya bakal gini lagi. Itu beberapa anak ada yang seperti itu. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi murid itu udah ngecap si guru ini adalah guru yang galak, guru yang nyebelin, guru yang nggak saya suka. Nah, murid akan berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kalau kata murid. Ya. Selanjutnya dampaknya yaitu murid akan mengulangi
kesalahan yang sama lagi. Selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini posisinya si guru baik, gurunya ini baik, dia tidak menghukum, tapi dia memiliki sesuatu yang bisa membuat mental anak menjadi down. Contoh gini, guru yang diperbuat oleh guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Contoh gini, tujuan kita baik, kita menyadari nih anak salah. Misalkan ada anak yang ngejek-ngejek nama orang tua, terus kita ceramah kayak gini. Nah, ngejek-ngejek orang tua tuh nggak boleh. Coba kalau orang tua kamu ngejek, orang tua si B pasti akan sangat kecewa. Bapak juga sedih kalau lihat kamu melakukan hal seperti itu. Bapak nggak suka, bapak kecewa nih kalau kamu jadi anak yang nakal. Padahal tujuannya baik, tapi dengan kata-kata bapak kecewa, nanti orang tua kamu akan berdosa, nanti orang tua kamu akan sedih. Akhirnya akan menimbulkan perasaan anak itu merasa bersalah. Memang bagus merasa bersalah, tapi di sisi lain merasa bersalah ini akan membuat mental anak tuh, aduh saya tuh anak yang gagal, saya tuh gara-gara saya orang tua saya jadi berdosa nih. Nah, anak punya perasaan seperti itu. Kalau posisi kita sebagai membuat orang bersalah, gurunya akan berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ibunya apa? Ibunya nggak marah nih. Nah, ibu yang bisa sih ngurusin kamu, enggak nurut, tapi nggak marah-marah. Ibunya pusing, stres. Tuh kamu mah gara-gara kamu ibu jadi sakit kepala. So, kamu ibu harus kayak gimana lagi? Bapak harus kayak gimana lagi? Ya, udah minum botrek 5 gara-gara kamu. Nah, itu kan berarti kan itu kata yang mah biasa, tapi secara mental udah membuat mental anak tuh, aduh gara-gara saya guru saya minum botrek 5 gitu ya. Hasilnya menyembunyikan atau menyangka dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dunia yang berkualitas. Jadi dia si murid ini merasa guru ini benar, tapi mental anaknya down gitu ya. Akhirnya murid akan berkata, ya udah Bu, Pak, maafkan saya. Di sisi lain perkataan atau jawaban muridnya itu bagus, tapi untuk mental kurang ya. Dan dampaknya merasa rendah diri gara-gara saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi kan apalagi kalau dia sama temannya, pasti ada perasaan minder ya. Nah, dilanjut dulu ya, karena waktu ada nanti belajar sama mencari seperti apa perempuan. Udah beres ya ini? Oh, ini mana nanti aja. Nah, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama kesenangan. Kemudian apa lagi? Yang kedua cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga apa lagi? Kesenangan, cinta dan kasih sayang. Kemudian ada apa lagi misalnya? Bertahan hidup. Terus ada kebebasan dan ada penguasaan, ya. Nah, kalau kesenangan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. Misalkan pernah kan ngajar anaknya males-malesan, ogah-ogahan. Kenapa? Bukan berarti anaknya salah. Bisa jadi cara mengajar kita yang membosankan. Kita nggak boleh egois jadi guru. Kamu tiduran aja, kamu ibu lagi ngajarin nggak memperhatikan. Tapi kita lihat dulu diri sendiri. Kita ngajarin memang benar sesuai tupoksi, sesuai ADM, tapi cara atau gaya mengajar kita membosankan atau tidak. Bisa jadi anaknya bosan. Jangankan anak kita, kalau pelatihan kadang main HP sendiri nggak sih? Kadang kalau lagi rapat ngobrol sendiri nggak sih? Ya mereka nggak salah. Bisa jadi yang membawanya yang kurang fun, menyenangkan. Jadi si anak butuh nih. Berarti bukan berarti gurunya harus ceria, enggak. Tapi maksudnya di sini gurunya tuh memiliki beberapa kayak gaya belajarnya, medianya seperti apa, mau belajarnya nggak di kelas doang, nggak baca LKS terus, datang. Ya hari ini pelajaran matematika sekarang buka LKS halaman 4 ya. Di situ ada materi tentang segitiga. Silahkan kalian baca, nanti ada soal. Wah ya, saya juga kalau jadi murid bosen, nggak mau. Tapi kalau kita diberikan stimulus pembelajaran atau kayak ada scriptingnya, ada medianya, ada proyeknya, pasti anak akan senang.
Nah, kemudian ada cinta dan kasih sayang. Setiap anak membutuhkan cinta kasih sayang. Kenapa? Belum tentu di rumahnya mereka mendapatkan hal itu. Apalagi anak-anak yang broken home. Kadang anak yang broken home kan di sekolah tuh berpikir nggak sih? Pasti akan melakukan sesuatu yang tidak dia dapat di rumah. Contoh misalnya dia tuh nakal bukan karena nakal, tapi mencari perhatian. Saya mau dilihat nih, karena di rumah saya kurang diakui. Karena di rumah orang tua saya tidak mempedulikan atau memperhatikan saya. Ada yang orang tuanya berpisah, ada yang orang tuanya berantem, ada yang orang tuanya utuh di satu rumah tapi kurang peduli, ada. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua sepenuhnya karena pasti memiliki alasan tertentu. Nah, kita di sekolah harus memberikan kasih sayang tersebut. Kemudian ada kebebasan. Yang namanya anak, pernah lihat ya anak lagi belajar, muter, lari, ya, nggak bisa diem. Ingat, murid yang merdeka itu bukan berarti murid yang pintar duduk belajar sampai dapat ranking 1. Enggak. Ya, murid yang merdeka adalah murid yang memiliki tujuannya masing-masing. Bakatnya di mana? Anak nggak bisa matematika, jangan dimarahin. Kamu matematika perkalian 1 aja nggak bisa. Oh, bisa sih, bodoh bisa sih. Cuma perkalian 1 udah kelas 4 juga. Tapi di sisi lain dia ketika menggambar, dia bisa menjadi juara satu tingkat kota. Berarti apakah anak tersebut bisa dikatakan anak bodoh? Tidak. Anak tersebut memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Nah, ketika belajar matematika, mungkin dia nggak bisa belajar yang dia merhatiin papan tulis. Dia maunya kecicilan. Ya kita kasih gaya belajar yang bisa memfasilitasi kebutuhan anak tersebut. Sekarang kita bagi kelompoknya dengan cara menghitung 1, 2, 3. Dimulai dari yang sebelah kanan. Dari angka 1A. 3. Kita sama-sama mencoba bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Biar nanti di kelasnya tidak marah-marah lagi, tidak batin lagi. Jadi setelah kegiatan ini ada perubahan dari ibu dan bapak guru. Sama saya juga dulu. Nanti hasilnya nanti dulu ada petunjuk. Kita memposisikan diri kita sebagai ibu bapak guru, karena nanti akan dibagikan tuh masalahnya yang biasanya ada di kelas kita. Oke. Teteh, ibu. Nah, di sini kan ada kasus kejadian yang dilakukan anak di sekolah. Ya, nanti setiap kelompok kasusnya berbeda-beda nih. Dan nanti di setiap kasus ada pertanyaan yang mengenai tentang segitiga institusi, mengenai 5 posisi kontrol ya. Jadi nanti silakan diisi sesuai materi yang sudah dibahas. Ini kelompok ini kasus 1. Kelompok ini kasus kelompok 2 kasus nah, kelompok 4 kasus silakan didiskusikan. Saya tuh 3 Pak Era. 4 aja soalnya 4 iya. Nah, kira-kira dengan kasus yang ada ini, sikap Bapak Ibu akan seperti
tentang budaya positif. Budaya positif, apalagi Reko? Tentang nilai-nilai kebajikan. Iya, nilai-nilai kebajikan. Terus 5 posisi kontrol. Terus segitiga eksekusi. Lima kebutuhan dasar manusia. Setengah juga nggak apa-apa ya. Iya. Kayak segitiga ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kasusnya? Suka pernah nggak mengalami ini di kelas? Pernah tidak? Atau pernah nggak jadi pelakunya? Pernah tidak jadi pernah teralami tidak oleh Bapak Ibu di kelas? Pernah ya? Nah, kira-kira setelah mempelajari tadi, maksudnya kita bersama bareng-bareng berdiskusi ya. Kira-kira apa solusi yang menyelesaikan masalah? Oke, di kasus 1 ini tentang apa? Kasus 1 kira-kira Ibu Bapak kasus 1 siapa? Ya, apa? Permasalahannya di apa? Kasusnya apa? Tentang apa? Ya, ya. Yang Baca dulu kasusnya. mahasiswanya seenaknya pada guru. Ya, seenaknya pada guru pengganti ya. Kasus 1 tuh. Iya. Nah, itu. Nah, langkah-langkah restitusinya harus seperti apa? Tadi kan ada 3 ya, 3 segitiga restitusi. Nah, dulu ada 2. Salah satu yang mengisi. Jadi Masalah permasalahan yang memperhatikan ke dipanggil sama kepala sekolah ya. ke depan, dia nggak bisa menjawab. Nah, ini tahapannya. Dari kata-katanya apa? Cara menyampaikannya bagaimana? Dia malah bertawa seperti itu. Akhirnya belajarnya balik lagi ke tempat duduk dengan rasa nafas. Saya sebagai nah di sini kan dalam kasus di atas apa restitusi baik maka apa saja Sandi sudah melakukan Sandi sebagai ketua kontrol tersebut maksudnya adalah TV masuk ke Gimana? Ibu ya, ibu sudah tidak lagi menanyakan apa itu. Tadi maksud menanyakan Coba kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan masuk oleh menanyakan perbaikan. dalam Perbaikan berarti ada di pendekatan ya. Kira-kira Kira-kira apa tuh? aja dia yang validasi melakukan kesadaran budaya. Bapak ini namanya di sini aja ya? Ya, Bapak. Isinya di dekat sini aja. Nah, kira-kira apa? Menurut Anda apakah revisi yang dari pertanyaan TV masalah ini Apakah pembuat merasa bersalah? Sudahnya, ya. Gimana kamu belajar? Kamu udah pengertian ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak pengertian. Bahwa orang merasa bersalah. Jadi dijauh. Kira-kira tentang apa? Posisi bu guru ini aja kan? Kira-kira apa? Kemudian yang kedua, membaca cerita pelajar kira-kira
kebutuhan apa yang diperlukan oleh pelajar? Tadi kan ada 5 kebutuhan. Kebebasan, rasa senang, bertahan hidup, kasih sayang, Ya, Bu Edi nanya cuma tidak semangat. Ayo fokus. Ada kira-kira tuh kan pelajar nggak tahu, tapi habis itu dia sikapnya aja tahan sedikit dan tetap bagian pelajar tahan. Ya, secara tenang ya. Hanya sebagai pemantau dari lingkungan. Kira-kira pelajarnya hanya baik sebagai belajar juga dan kira-kira kebutuhannya apa yang kalau yang bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Satunya apa? Kira-kira nih dengan belajar yang di kelasnya atuh, di masjid bilang nggak bisa, nggak tahu, aja tuh. Jadi dia kurang ajar. Enggak, sebagai apa posisinya? Ini sebagai apa itu? Mana aja? Sebagai bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang kamu lakukan? Sekarang kita bawa bahwa Ibu Dani itu posisinya bukan membuat masalah kan? Kita bawa Ibu Dani itu menjadi posisi yang pengontrol. Nah, kira-kira pemantau ini akan ngomong apa nih sama Fajar? Kalau dia jadi pemantau Ibu Dani Biasanya kalau pemantau itu apa? Taat kepada aturan. Jadi dia harus tahu bahwa ada aturan ini di sekolah. Dia memantau nih, pokoknya kamu harus taat peraturan. Kalau nggak taat, biasanya diberikan apa? Kamu ingat ya? Nah, kira-kira apa yang salah apa? Kalau Ibu Dani jadi posisi pemantau, Bisa bertanggung jawab. kan iya, kalau tipe pengontrol tuh dia taat kepada aturan. Pokoknya kalau anak melanggar ya dia melanggar namanya. Harus nurut pada peraturan. Kalau melanggar apapun alasannya, dia harus taat. Kata-kata apa? Validasinya dia. Artinya Kira-kira apa Bu? Kalau sih ada Fajar tuh seperti itu. Kalau Ibu Dani yang sebagai pengontrol kira-kira validasinya kata-kata jangan dilakukan oleh kata-katanya iya. dikata-kata apa? Kalau dia sama pemantau kan Kalau validasi itu adalah
Harusnya tidak akan salah kampanye kesiapan. Kelompok 2 sudah. Sudah, oke tepuk tangan. Wah, sekarang menyusul kelompok 3. Kelompok 3 ayo semangat. Kelompok 1 gimana Dewi kelompok 1? Ya, woi hebat. Di kelompok 1 di kelas pleno, yang lain di kelas apa ya? Nih tadi mana katanya punya kebajikan yang sudah dilakukan ini yang Kira-kira apa? Atau tuh sudah melakukan hal yang kebajikan apa? Apakah berkeluarga? Apakah di antara keduanya apa? Oke, kelompok 3 sudah selesai. Tinggal satu lagi kelompok. Mana kelompok 3? Ayo semangatnya. Kelas 3. Saya bisa membantu. Akhirnya kelas 3 bukan. Oke, yang udah ditempelin aja ya, sini bawa ke depan. sudah sesuai belum dengan tindakan mereka? Oke, ini dulu. Tapi kalimat ini ya. Tahun depan kemudian CGP. Satu kelompok lagi. Kelompok bagus nih isinya 8 orang. Sahabatan dari akan Oke. Jangan makanya dia bersedih. Tunggu besok. Terima kasih ya.
Nanti kita saling sharing ya. Kelompok 1 tepuk semangat. Semangat. Ya, sekarang. Ya, kita Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tentang sebuah kasus. Di sini bahwa ada sebuah kasus, ada guru kelas yang namanya itu Ibu Santi. Nah, kebetulan beliau itu sedang sakit. Terus beliau mencoba mencari jalan keluarnya yaitu dengan cara mencari guru pengganti untuk masuk ke dalam kelasnya. Nah, guru penggantinya tersebut yang bernama Ibu Eni. Namun Ibu Eni ini sebetulnya memiliki pengalaman mengajar itu hanya baru sekitar 2 tahun. Nah, dalam kelas tersebut terdapat 2 siswa yang namanya Vivi dan siapa tadi? Natali. Nah, siswa ini, si Vivi sama Natali ini sudah mengetahui bahwa Ibu Eni itu guru pengganti Ibu Vivi yang sakit. Bahwa Ibu Eni itu hanya memiliki pengalaman mengajarnya hanya 2 tahun. Nah, sehingga Vivi Natali itu seenaknya bersifat seenaknya kepada guru pengganti tersebut. Nah, dalam artian ketika ada tugas itu si Vivi sama si Natali dalam artian mengekang, terus terlalu santai. Nah, itu semua terbukti pada saat kami mencoba mendeskripsikan dalam sebuah langkah-langkah infografis ya, penyelesaian masalah. Nah, dalam kasus ini yang pertama memang masalah yang terberatnya terlihat bahwa siswa Vivi sama Natali ini seenaknya pada guru. Nah, langkah-langkah restitusinya di dalam sebuah sertifikat restitusi kami tidak menemukan langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Namun langsung beranjak ke langkah yang kedua yaitu tahapan validasi tindakan yang salah, dan yang kedua yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Nah, kenapa sih kok bisa langsung ke tahapan validasi tindakan yang salah? Nah, itu semua terbukti kepada dari kasus tersebut itu terdapat dari percakapannya Vivi dan Natali itu seenaknya kepada guru pengganti tersebut. Nah, terus lanjut langkah yang kedua yaitu tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada pertanyaan apapun. Nah, apakah mereka bersedia memperbaiki kesalahan yang ada? Nah, dari sini terlihat bahwa itu merupakan langkah sebuah pertanyaan yang meyakinkan si Vivi dan Natalia untuk tidak berbuat salah kembali. Nah, dari situ bahwasanya dari kasus tersebut itu sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Artinya bahwa langkah-langkah ini itu mengacu pada segitiga restitusi. Udah deh. Beri dia W, beri dia A. Wow. Dari dia solo. Oke, silakan. Perjalanannya sudah analisis kasus kelompok 2 pembagian kasus apa coba dibacakan. Ada lagi ya? Baca aja, dibaca aja. Bagaimana kalau menceritakan dengan menceritakan dengan baik. Kasus yang biasa terjadi di kelas ya, seperti misalkan di sini ada Ibu Dani yang sedang menjelaskan materi, kemudian Ibu Dani ini melihat ada salah satu anak yang memang ngeyel, terus malas banget tiduran ketika Ibu Dani sedang menjelaskan materi pelajaran yang sedang disampaikan. Di suatu kejadian Ibu Dani itu menegur anak itu pada Fajar, ini kerjakan
kerjakan tugas ini. Kemudian disuruh maju ke depan, masih belajar ini malah maju, kemudian nggak bisa menjawabnya, malah saya tidak tahu Bu gitu. Terus ibu dari ini malah menyalahkan Fajar. Kamu ini gimana sih, tadi ibu udah sampai capek dijelasin dari awal sampai akhir malah nggak bisa gitu. Nah jadi sikap ibu dari ini termasuk ke dalam posisi apa ya? Posisi kontrol yang diambil oleh ibu dari Posisi kontrol yang diambil oleh ibu dari ini termasuk ke dalam pendekatan pembuat orang itu bersalah. Tadi kata saya juga pernah pas Fajar maju ke depan, Fajar nggak bisa, terus dia malah merasa acuh tak acuh ketika menjawab pertanyaan dari ibu dari ini. Dari masalah yang tadi, kepala sekolah itu bertanya kepada Dino itu sebagai apa ya, pelaku dan Anton itu sebagai korban. Di sini Dino itu ditanya oleh kepala sekolah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat kepada Anton. Lalu Dino menjawab, saya akan mengelem kancingnya Dino. Tetapi kalau dilem tentu tidak bisa, kancing tidak bisa dilem. Lalu ibu kepala sekolah itu bertanya lagi, apa yang harus kamu lakukan karena mengelem kancing itu tidak bisa. Lalu ibu kepala sekolah itu menyarankan untuk menjahit kancing, tapi Dino itu tidak bisa menjahit. Kemudian ke ibu kepala sekolah itu memberikan masukan untuk Dino agar mengikuti kelas menjahit yang dilakukan oleh guru tata busana, dan di situ Dino menyetujuinya untuk memperbaiki kancing Anton dengan mengikuti kelas menjahit terlebih dahulu. Iya, belajar menjahit terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaannya, 3 pertanyaan. Yang pertama itu posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah dan oleh kepala sekolah. Di sini kepala sekolahnya itu bertindak sebagai manajer. Gimana ibu, betul nggak sebagai manajer? Ya. Kenapa betul? Karena dia sudah melakukan apa? Selanjutnya Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga ada berkesimpulan demikian, ya seperti yang tadi disampaikan bahwa ibu kepala sekolah itu untuk menyelesaikan masalah dengan sedikit restitusi dengan tidak melakukan yang tadi identitas stabilitas Dino ini dikuatkan oleh ibu kepala sekolah untuk melakukan kegiatan menjahit, belajar menjahit terlebih dahulu. Lalu bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Siti? Di sini Anto dan Dino itu saling diajarkan untuk saling memaafkan. Jadi Anto itu dikuatkan untuk memaafkan perbuatan yang Dino lakukan. Yang berikutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai-nilai kebajikan, menurut kami nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan dalam kasus tersebut itu adalah nilai kebajikan bertanggung jawab, kerukunan, terus ada juga persahabatan, dan saling menghormati. Iya. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini? Ada yang bisa mau menjawab? Kegiatan saya udah dapat apa sih? Kita belajar apa aja? Yang pertama, kita sudah belajar apa? Iya, Ngacu. Silakan ngacu. Ya, Apa aja? Apa? Ya, baik, pembelajaran hari ini berjalan sangat menarik dan seru sekali ya. Iya. Terkait pembelajaran hari ini adalah tentang budaya positif. Ya. Bagaimana kita itu menciptakan budaya positif di kelas. Ya. Terus selain itu juga kita diajarkan menganalisis sebuah masalah dengan cara segitiga resolusi. Nah, itu. Terus kita juga
harus mengetahui kebutuhan siswa, di antaranya ada 5. Kebutuhan Kebutuhan dasar manusia. Ya. Apa saja kebutuhan dasarnya? Kesenangan, Cinta, kasih sayang, penguasaan, Apa perasaan Bapak Ibu pada hari ini? Kira-kira gimana perasaan Bapak Ibu? happy, sedih, marah, bosan. Coba. bahagia, setelah belajar ini oh berarti penyakit gula. Oh, boleh enggak? Di sini saya perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa. Oh, bukan dari Jabar. Ya, perwakilan dari mahasiswa. Dalam kegiatan ini kami bisa mendapatkan gambaran bagaimana caranya kita menyusun budaya di kelas dan menjadikan anak-anak lebih baik lagi, lebih nyaman, lebih bahagia di sekolah. Ya, bahwa pembelajaran harus kemerdekaan anak. Dan sekolah itu tempat merdekanya si anak-anak. Jadi anak itu senang dengan sekolah. Ya, oke, ada lagi? Penerapannya Bu, gimana penerapannya? Setelah belajar kegiatan ini, kedepannya apa yang akan kalian lakukan untuk anak-anak? Kira-kira Mau apa nih? Mau jadi guru yang seperti apa? Apa Ya, sebelumnya? Apa gimana budaya? Sebelumnya ya, bagaimana ini? menjadi guru yang menjadi posisi sebagai manajer. Terus ada lagi? Ada lagi mau apa lagi? Udah mau Guru ya? Kedepannya mau gimana sih nanti kalau ketemu murid, kalau punya siswa? Ya, yang paling mahasiswa nih. Belum punya siswa ya? Ya. Nah, setelah pelajaran ini kira-kira mau diterapkan apa kepada siswanya nanti? Apakah mau Nilai kebajikannya, apakah kebutuhan dasar manusia, apa keyakinan kelasnya? Seluruhnya akan diterapkan. Jadi kita sudah sampai di akhir. Sudah sampai di penghujung acara. Acara diseminasi ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar kepada ibu bapak semuanya. Kemudian bisa diambil yang baik dan diterapkan di kelasnya masing-masing. Dan semoga kita semua membawa perubahan yang positif. Sehingga bisa memajukan SD Taman menjadi sekolah yang Lebih baik lagi. ya, Ditutup ya. Ya. Dari kegiatan ini terima kasih untuk kehadirannya dan mengikuti kegiatan ini. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada